Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Keluaran 19 ayatnya 1 sampai dengan ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan menambahkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya lah bangsa itu menuduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kiat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Musa. Lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya jangan melanda mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri memperingatkan kepada kami. Demikian,
Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Tema perenungan kita saat ini, mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Nas kita pada ayat 10-11 demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Perlu banyak persiapan di dalam menyambut orang yang dihormati. Persiapan tersebut biasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik yang dapat dilakukan. Sebagai contoh, bila suatu daerah akan didatangi oleh orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden, maka banyak sekali persiapan-persiapan untuk menyambutnya. Persiapan itu biasanya mengenai kebersihan, keindahan, dan sesuatu yang terbaik yang dapat diberikan oleh daerah tersebut. Kemudian bagaimana sikap kita dalam menyambut Tuhan yang lebih tinggi dari segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu? Ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, maka Tuhan menyatakan kehendaknya untuk menjadikan Israel menjadi harta kesayangannya. Hal itu dimungkinkan bila bangsa Israel sepenuh hati mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Musa menyampaikan kehendak Tuhan tersebut kepada bangsa Israel, dan orang-orang Israel juga menyatakan kesanggupan melakukan firman Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh berkenan hadir di atas Gunung Sinai, dan Musa pun mengajak bangsa Israel menjumpai Allah dengan berdiri di kaki gunung tersebut. Bahkan Musa diperkenankan bertemu Allah di atas Gunung Sinai, serta menerima firman yang harus ditaati bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel bertemu dengan Tuhan, bangsa Israel harus menguduskan diri. Ritual pencucian ini meliputi mencuci pakaian dan membersihkan tubuh. Mereka tidak boleh mendaki dan menyentuh kaki gunung itu, sebab kekudusan Allah tidak berkompromi dengan dosa dan kenajisan manusia. Siapapun yang bersentuhan dengan kesucian Allah pasti mati. Sekarang persiapan apa yang sudah kita lakukan agar kita pantas bertemu dengan Tuhan? Dalam ibadah kita terkhusus di hari Minggu, sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Sudahkah kita menghapus benci dan dendam? Sudahkah pantas pakaian yang kita gunakan untuk bertemu Tuhan? Sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita hidup kudus. Karena itu kita perlu menata ulang hidup kita menuju dalam terang dan ketaatan kepada firman Allah. Demikian pula di dalam bertemu Tuhan melalui sebuah peribadatan, sudah sepatutnya jika kita harus mempersiapkan diri, baik dari segi pakaian, kebersihan diri, tentu itu menjadi bentuk bagaimana kita menghargai, menghormati Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Kiranya melalui sabda ini kita semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri, baik dari sisi rohani maupun dari sisi kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan semakin memberkati kita. Amin.